حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Allahu ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Sebelum kita kaji ayat berikutnya dalam bahasa dan tarjamah, lebih dahulu kita baca basmalah. Seingat saya kita tinggal ayat 7 dari surat Al-Fatihah. Ayat 7 surat Al-Fatihah. Insya Allah masih ingat materi kemarin ayat 1 sampai ayat 6. Kalau sudah lupa atau belum ikut di ayat 1 sampai 6, tanyakan pada yang sudah dapat kemarin. Saya tidak mengulang. Mohon maaf lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau mundur satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami. Nah, itu tidak pernah akan diganti dengan ihdini, walaupun sendirian. Sholatnya sendirian tetap ihdina. Sholat berjamaah ya, ihdina artinya tunjukkan kami. Andaikan dirubah ihdini, tunjukkan aku, spesifik, subjek, pribadi. Namun ayat ini walaupun kita membacanya sendiri berjamaah dalam sholat atau keseharian, ihdina sama dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa temannya assalamualaikum walaupun satu orang. Nah, assalamualaikum tidak diganti dengan assalamualaika. Tetap assalamualaikum. Apa itu? Bahasa penghormatan. Bahasa Jawanya panjenengan. Jadi tidak dibaca assalamualaika. Kalau assalamualaika dalam bahasa Arab itu jangkar. Tidak sopan. Umpamanya seorang pemuda ke orang tua, assalamualaika gitu tidak sopan dalam bahasa Arab. Kecuali ditambahi assalamualaika ya fulan. Boleh. Assalamualaika ya Muhammad. Nah, gitu ditambahi. Karena itu assalamualaika ayyuhan nabi. Tidak assalamualaika terus kosongan, tidak ada nama. Nah, itu tidak menghormati. Sama dengan ini, ihdina tunjukkan kami. Ini juga termasuk penghormatan kepada kami. Karena bisa jadi yang sholat itu nyatanya sendiri, tapi di belakang mungkin ada para malaikat, ada keluarga yang di rumah memohonkan dengan kata na yang ada di kata ihdina itu. As-sirata jalan, sirat itu artinya jalan, sabil ya artinya jalan, torik ya artinya jalan, syari ya artinya jalan. Jadi ada satu kata kita punya kata jalan. Al-Quran punya banyak kata untuk menyebut kata jalan. Nah,
Kalau diganti dengan sirat ini diganti dengan sabil, ngejak gegeran. Dinas sabil gitu ya. Nah, ada sahabat yang pernah katanya tidak ihdina tapi arsyidna. Arsyidna suratul mustaqim. Namun pada saat pertemuan para sahabat saat membukukan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, beliau tidak hadir. Sehingga arsyidna dianggap syadhah. Syadhah itu bacaan yang tidak dibolehkan untuk dibaca secara umum. Karena tidak ada riwayat selain dari sahabat satu itu yang menerima dari Rasul kata arsyidna asiroto. Sehingga arsyidna artinya ihdina dan arsyidnya sama. Namun tidak pas, tidak sesuai jika dimasukkan sebagai pengganti ihdina. Artinya sama, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami. Tapi tidak dipakai. Nah, asiroto juga dibaca boleh, aziroto pakai za. Ihdina ziroto boleh. Mungkin itu sudah pernah kita dengar di mau idhohnya Ustadz yang lain. Ziroto atau siroto. Atau pakai sin, pakai sin biasa, asiroto. Namun panjangan kalau kepengen tahu siapa yang membaca asiroto atau panjenengan kepengen membaca shot karena kesulitan pakai sin atau pakai za, ihdina ziroto, monggo panjenengan sambungkan sanadnya ke Ustadz yang sudah memiliki sanad qiraat. As-sirata jalan. Al-mustaqima yang lurus. Bisa diartikan mustaqim, lurus. Bisa diartikan yang istiqomah dari kata koma. Koma yastaqim atau istaqoma yastaqimu. Mustaqim itu artinya lurus. Bisa berarti istiqomah. Karena itu setiap kita membaca doa ini, setiap sholat kita membaca doa ini agar Allah memberi kita keistiqomahan di jalan Allah, yaitu agama Islam. Jadi karena sulitnya istiqomah itu loh, terus kita meminta kepada Allah setiap hari 17 kali minta jalan yang istiqomah, yang lurus. Subuh itu biasanya ngaji gitu yuk. Kadang gak ngaji lah, kan gak istiqomah itu namanya. Kan sulit istiqomah itu. Saking sulitnya sampai setiap hari 17 kali kita meminta agar Allah memberikan kita petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus atau jalan yang istiqomah. Lalu kata sirat diulang lagi dengan kata sebelahnya. As-sirat. As-sirat atau siratal ladzina an'amta alaihim. Disinilah banyak ulama menerjemahkan atau mentafsirkan bahwa ayat 7 itu ayat tentang cerita masa lalu atau sejarah. Jadi surat Al-Fatihah itu dibagi tiga atau dibagi 4. Sebagian membagi 3. Yang pertama masalah ketauhidan, akidah. Yang kedua masalah ibadah. Dan yang terakhir, yang ketiga masalah sejarah. Nah, sejarah itu diwakili oleh ayat ke-7. Ada yang mengatakan pertama akidah, kedua ibadah, ketiga akhlak, terus keempatnya sejarah. Nah, pada umumnya Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Malik Yaumiddin, itu masalah tauhid, masalah akidah. Kesimpulan kemarin ini. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini akhlak, ihdinas siratal, ini ibadah. 5 itu masalah ibadah, ihdinas siratal mustaqim itu akhlak, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sejarah. Waladdallin, amin. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, lalu di sini ada kata alladzina. Alladzina itu orang-orang yang atau banyak orang. Karena kalau tidak pakai na, artinya hanya yang, hanya satu orang. Alladzi. Lalu ada kata an'amta. Ta ini
eh, pengganti dari Allah. Di sini ada kata Allah. An'amta yang telah engkau beri nikmat. Nah, kata telah. An'ama ini dari kata an'amta ini dari kata an'ama. An'ama. Aslinya itu. Lalu karena ada ta di sini, maka huruf terakhir mim ini disukun lalu diganti fathata. Jadi an'ama aslinya itu an'amata. Lu jenengan nggak boleh nggak tahu. Umpamanya kholako. Kholako. Lalu ada kata na. Bacanya gimana? Kholakna karena huruf terakhir harus sukun. Kholakna. Gampang napa angel? Gampang bahasa Arab itu. Saking gurung-gurung nah. Gampang. Umpamanya ada zahaba. Zahaba. Harokatnya semuanya fathah. Zahaba. Ada tak di sini yang harokatnya dhammah. Zahaba baknya jadi sukun menjadi zahabatu. Huruf terakhir sukun. Tak seperti ini, tak seperti ini namanya. Nah ini biasanya rada angel, ngiling-ngilinge. Dhamir mutaharrik. Kata ganti yang merubah harokat. Assalamu ala aslinya. Terus sama kum menjadi alaikum. Ya. Kelihatannya kok bingung, mboten nggih? Mboten nggih? Kok anteng-antengan, mboten nggih? Jadi mudahnya hanya mengikuti bahasa Arab itu ya kalau induknya sudah tahu. Yang lain itu tinggal ikut saja. An'amtu, an'amna, kholakna, zahabna, apa ini? Wakulna. Nah, ini yang agak sulit ya. Agak sulit karena merubah. Karena ini berhubungan dengan sorof. Saya khawatir kalau saya teruskan ini. Terus bingung. Terus mereka teko. Udah aku khawatir. Gitu. Jadi saya sampaikan begini ya. Ini ada kata kola. Ini ada kata kola begini ya. Kola itu ya. Ketika ini ada tak. Umpamanya ta begini harokatnya. Atau tu terserah. Maka tidak kolta. Atau koltu. Tapi kofnya itu didumah. Kultu. Kultu. Kenapa? Karena hurufnya yang berbunyi cuma 2. Lah ini tadi kan hurufnya 3. Berbunyi semuanya. Ya. Itu bedanya. Lah ngene iki lho tak terusno iku biasa terus padu kok angel ngene biasa. Wis gak tak terusno. Cukup dhamir mutaharrik itu merubah harokat akhir yang tadinya dhamma atau kasra atau fathah jadi sukun. Zahaba menjadi kalau ada tu menjadi zahabatu. Khalaqa menjadi khalaqtu. Wa ma khalaqtul jinna. Kenapa tidak khalaqatu? Nah, di sini panjenengan baru tahu kalau ada dhamir tadi tati tuna dan sebagainya, kok sebelumnya itu sukun, maka panjenengan harus tahu bahwa aslinya berharokat fathah. Zahabatu, khalaqatu, tapi tidak begitu di Quran. Khalaqtu, memudahkan bacaan. Memudahkan. Wa ma khalaqtul jinna, panjenengan sudah tahu bahwa itu adalah wa ma khalaqatul jinna. Dah, cukup. Tidak usah memanjangkan. Ya, itu tadi masalahnya. Cukup mengenali saja. Panjenengan sudah cukup tanggung jawab mencari ilmu selesai. Paham gak paham urusan sana. Gitu. Yang penting sudah saya sampaikan dan panjenengan sudah pendengar dan di akhirat pasti panjenengan ingat, oh iya aku ngaji bahasa dan itu sudah selesai urusan.
panjenengan tidak ditanya lagi atau dituntut lagi perihal tidak mau belajar bahasa Arab. Padahal belajar bahasa Arab itu bahasa saya wajib. Karena Al-Quran bahasa Arab. Karena induk-induk semua kitab juga bahasa Arab. Baik. Alaihim atas mereka. Alaihim atas mereka. Berarti an'ama ini fi'ilnya fi'il madhi. Masa lampau. Berarti sudah terjadi. Sudah terjadi. Berarti karena sudah terjadi berarti sejarah yang dimaksud. Lah sejarah apa? Orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Berarti ada orang yang diberi nikmat. Karunia. Dan nikmat terbesarnya adalah iman. Nikmat terbesarnya adalah Islam. Banyak orang yang sudah mendapatkan itu. Sudah sejak dulu dan sejarah mencatat siapa beliau-beliau itu. Ada catatan. Ada di para nabi. Ada tokoh-tokoh. Luqmanul Hakim. Ada wanita istrinya Nuh. Istrinya Fir'aun. Ya. Ibunda Maryam. Ada semua masa lalu semua. Dan itu yang telah diberi nikmat. Lalu ada muratifnya lawannya. Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai. Nah, pernah saya sampaikan kalau ada alnya begini, berarti sudah jelas. Bisa jadi itu adalah Yahudi. Bisa jadi itu adalah Nasrani. Alaihim atas mereka. Waladhalin, dan bukan orang-orang yang sesat. Wala itu artinya dan tidak. Dan tidak pula ad-dhalin, orang yang sesat. Lah, itu kebetulan panjang. Dhalin, sesat yang terus-menerus sesat. Seakan-akan kita diketengahkan dalam bahasa yang panjang. Waladhalin itu dengan adanya harokat harokat apa ini namanya? Mat lazim kilmi musakol dalam bahasa tajwid. Mat lazim kilmi musakol itu. Yang ada panjangnya ini. Jadi ini menandakan tidak boleh ditawar. Tidak boleh ditawar. Kok 3 harokat, 4 harokat, tidak boleh. Ini 6 harokat atau 3 alif. Nggak boleh dindet. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu harus 6. Harus. Sholat sendiri ya 6. Sholat jamaah imamnya ya baca 6 harokat. Memang bedanya kalau kita sholat sendiri tuh ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ngono biasa. Jadi cepet gitu. Lupa kalau ini ada harokatnya. Golem bocok loh ya. Golem bocok. Dikira catatannya ndak ada. Ada. Dan itu harus disempurnakan. Loh, bisa jadi loh kita ndak sempurnanya baca dengan tajwid. Sholat kita terus gimana? Wong itu ndak sempurna Fatihah. Ayo. Evaluasi. Sabar sebentar. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini ada tasdidnya. Dhal. Dilengket nes ya. Dhalin. Jangan. Ini tasdid ini. Tasdid dhalin. Gitu. Ya. Saya masih mendengar waladhdallin. Dhalin. Jangan. Dhalin. Ada lompatan yang sudah turun. Nah, tasdid sama dengan membaca 2 huruf. Wes. Sendiri, bareng-bareng, tidak boleh berkurang. Karena itu lazim kilmi musaqqal. Lazim itu artinya umum. Enggak boleh mana saja, imam riwayat mana saja yang sab'a itu, yang 14 maupun yang asyra maupun yang isrun 20, yang 10, semuanya membaca mat lazim kilmi musaqqal. Ini masuk kategori agama-agama yang tidak samawi atau agama-agama yang tidak diturunkan dari langit. Mungkin ya Konghucu, Buddha, Hindu dan sebagainya itu. Masuk kata waladhdallin. Baik. Khatam surat Al-Fatihah. Ya. Fi'il amar.
Itu ya. Ghairil maghdubi diulangnya. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama dari kata ihdi ini dari apa? Dari kata hada. Begini asalnya. Hada ini fiilnya fiil madhi. Telah memberi hidayah. Terus berubah menjadi kata kedua yahdi. Sorry. Hada yahdi. Aslinya nah begini. Ini model kedua. Nah ini namanya belajar sorof namanya. Jadi belajar bahasa Arab itu ada dua yang harus dipelajari. Ada nahwu, ada sorof. Kalau nahwu, kenapa kok ini bi? Kenapa kok ini ta? Kenapa kok ini to? Harokatnya ini loh. Nah ini urusan nahwu. Bismillahi. Sedikit apa ini namanya pengetahuan, tapi pengetahuan induan ini. Pengetahuan induk, pengetahuan dasar sebenarnya yang tidak boleh umat Islam itu tidak tahu. Karena jenengan mungkin diantaranya tidak sempat mondok, gitu, utawa ngaji tarjamah bahasa, akhirnya ya gak tahu. Untung ketemu nang kene. Ini loh Pak, ini loh. Kenapa harokatnya kasroh? Nah, ini urusan sorof. Nahwu. Kenapa ini hi? Kenapa ni? Kenapa IKP terakhir ini? Bismillahirrahmanirrahim. Loh kenapa? Lah itu urusan nahwu. Lah yang urusan sorof itu tadi dari kata ihdi. Ya dari kata ihdi itu dari kata hada yahdi. Hada yahdi itu. Terus amarnya ihdi. Jadi hada yahdi hadian wa mahdan hadin mahdiyun ihdi. Sari ini ihdi. Begini harokatnya di bawah. Jadi pertama itu ya hada yahdi hadian wa mahdan hadin mahdiyun ihdi. Yang ketujuh fiilnya fiil amar ihdi. Sama dengan qara'a yaqra'u ikra. Itu. Cuman ikra itu kan 3 huruf. Lah ini kan cuma 2 huruf hada yahdi ini. Cuma 2 huruf jadi tidak bisa seperti yang 3 huruf yang apa ini namanya ditasrifi. Ya, ihdi sebenarnya jika dipanjangkan untuk diri sendiri, kalau tidak dipanjangkan ya enggak. Ihdi, tunjukkanlah gitu. Tapi ihdi, tunjukkanlah aku. Kalau dipanjangkan. Nah kalau tadi ihdina, tunjukkanlah kami. Jadi ada ihdi itu perintah tunjukkan. Sama dengan ijlis, duduklah. Tapi ijlisi berarti yang disuruh duduk itu perempuan. Ya, atau ijlis gitu ya. Kalau ijlis li ya gitu saya. Kalau ihdi itu tinggal panjangkan saja. Ihdi panjang. Kalau ihdina tunjukkan kami. Kalau ihdi tunjukkan aku. Jadi itu bentukan yang ke-6. Ke-7. Biasanya qara'a yaqra'u ikra, hada yahdi ihdi, ja'a yaji'u ji, beda-beda dan itu urusannya ilmu sorof. Lah ilmu sorof itu ya mudah, wong tinggal madane tok. Mudah. Cuman kadang-kadang kita itu belajar bahasa Arab angel. Ya angel teman. Masih metentang ya angel karena sudah ditutup kata angel. Angel angel wis karo dalan itu. Untuk bisa itu ndak akan pernah dapat. Nggak akan pernah bisa karena sudah menutup kata angel. Sedangkan Allah itu punya otoritas. Mudah apa sulit itu Allah punya otoritas.
Gak bisa kita mengatakan mudah. Kalau kita sendiri sudah menyimpulkan bahwa sulit, maka tidak akan pernah ada celah untuk bisa mudah dipahami. Nah, sulit ini saya nggak bisa. Ya sudah, selamanya nggak akan bisa. Tapi kalau mengatakan gampang itu, maka celah pikiran kita itu lorong-lorong untuk jadi mudah. Itu terdapat di situ, dibuka oleh Allah pintu-pintu kemudahan. Jangan menutup diri dulu. Nanti bahayanya Allah menutup kemampuan kita untuk belajar. Saya tambahi sedikit. Kita pindah di surat Al-Baqarah. Jadi yang kita terjemahkan nanti ayat-ayat pilihan yang sering panjenengan baca. Baik, Bismillahirrahmanirrahim sudah tidak lagi saya terjemah. Hanya ini saja panjenengan sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim itu mimnya kasro, haknya kasro, nunnya kasro, mimnya lagi kasro itu gara-gara ada bismi, ada ba, huruf ba. Wes, iki rahasia nang kono. Rahasia wis tak bongkar, jenengan sudah tahu semuanya. Selanjutnya terserah. Bismillahirrahmanirrahim apa lu kecil bahaya lu sekru bismillah. Tetapi secara susunan bahasa banyak yang orang hanya membaca, tidak tahu karakter setiap kata. Yes. Saya bongkar lagi ya. Panjenengan ndak usah serius-serius teman-teman madang-madang. Biasa saja. Karena bahasa itu mengalir saja. Belajar bahasa itu sebenarnya apalagi percakapan ya. Sedikit-sedikit salah ndak apa-apa. Pokoknya aja salah terus. Saya ulangi ya di sini. Saya ulangi. Fungsi ba di situ itu untuk mim. Bismi. Aslinya bi ismi. Kalau diperjelas itu bi ismi dengan nama. Mi-nya itu karena ba. Lah ini kok hi, ni, mi ini karena ismi. Ismillahi. Maka ini disebut kata majemuk. Dalam bahasa Arab namanya idhofah. Nah, idhofah ngono kuwi wis gak patek ele gak apa-apa. Sing wis kata majemuk. Dua kata benda dijadikan satu untuk mendapatkan satu arti. Namanya kata majemuk. Aslinya ismullahi. Aslinya gitu. Ismullahi. Ini satu kata ini namanya kata majemuk. Lah, kok ni? Ini kok ni? Kok harokatin ni Ar-Rahman ini? Karena Allah itu harokatnya kasroh. Karena Ar-Rahman sifatnya Allah, Ar-Rahim sifatnya Allah, maka kata sifat mengikuti yang disifati. Kalau Allah itu hu, maka Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu ikut-ikut. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru kabeh karena Allahu harokatnya dhamma huwallahul khaliqul. Khaliq itu sifatnya, bari'ul musawwiru nggih napa nggih? Nah, nyambung napa mboten? Alhamdulillah wis nyambung. Alhamdulillah. Sing penting nyambunge iki lho, Pak. Dene engko terus lali meneh ketemu mana dieling-eling mana. Pak, sekali lagi saya sering bilang ilmu alat itu akan segera diangkat oleh Allah, dan tandanya sudah banyak yang tidak ada yang belajar ilmu bahasa, ilmu alat. Selagi ada yang mempelajarinya, belumlah akan diangkat dari bumi ini ilmu yang dimaksud. Bisa jadi diangkat ilmunya, bisa diangkat ulamanya yang tahu tentang bahasa, sehingga menerjemahkan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain tidak berdasarkan ilmu alatnya, yaitu ilmu bahasa. Nah, panjenengan kalau punya putra-putri, anak cucu, jangan sampai tidak menginginkan bahasa Arab.
Yang umum ya Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, podo belaker anak Jepang kabeh. Gak iso bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu lughatul jannah, bahasa surga. Dah, saya ulangi satu baris lagi, sekali lagi bismi. Kembali lagi, kenapa kok harokatnya kasroh? Ini karena ini, Pak. Ini Allah ini karena ismullah di sini. Aslinya ismullah. Ismu akhir aslinya harokatnya dhamma. Karena B ini loh terus jadi harokat kasroh. Lah karena ini kata majemuk, maka harokat kedua dari kata majemuk itu harus kasroh. Walaupun tidak ada ini, nggak ada ba ini nggak ada. Itu maka membacanya ismullahi, ismullahi. Tetap ini walaupun nggak ada ba tetap kasroh. Nah, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah sifatnya Allah. Karena kata sifat harus mengikuti yang disifati. Karena ini harakatnya kasroh, maka ini kasroh, ini kasroh. Nah, seperti itu. Andaikan ini dhamma, ya ini dhamma, dan seterusnya. Hah? Kenapa? B-nya. Karena jer, maka selamanya jer itu mabni. Mabni itu tetap. Karena hurufnya huruf jer, kata depan. Kayak fi, ya gak mungkin fu, gak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, ya li selamanya enggak lah. Alhamdulillahi enggak. Karena huruf jer itu ada 20, tapi yang sering dipakai cuman 10. Bikalian ila ala min fi wadanta itu 10 kok. Bikalian ila ala min fi wadanta lo 10. Gampang Pak dilakoni dengan paling arek cilik-cilik ya sapal. Bikalian ila ala min fi wadanta itu ibu-ibu itu bapak-bapak yang ngaji bahasa itu langsung hafal Pak. Ayo huruf jar berapa? Gini gak bisa tapi dilakoni iso. Bikali. Jadi eling lagune, gak eling hurufe. Begitu sudah tahu lagunya, hurufnya bikal obi ka oka baru dihitung-hitung. Cuman 10. Nah, yang 20 yang umum yang ada di kitab Alfiyah Ibnu Malik itu. Haka huruf al-jari wahya min ila hatta khola hasya ada fi an ala mut mundur balamu kai wawun wata wal kaf wal ba wala ala wa mata 20 ngono iku aku ketes dulu Pak, makan belenger aku ngapal nang sejak SD makanannya begitu. Jadi ya wis biasa hal-hal itu lah panjenengan kan cek tas dikalian ngono ya cek tas-tasan ya menilali ya gak apa-apa wong gak ket SD. Tidak apa-apa. Nah, itu bismillah dan besok insya Allah kita akan lanjutkan ke surat Al-Baqarah sampai ayat 5. Lalu ayat kursi, lalu akhir surat Al-Baqarah yang panjenengan sering hafal. Lalu ayat-ayat Al-Maksurat itu Pak. Nah, akan saya terjemahkan semua ayat-ayat Al-Maksurat dari sisi terjemah dan bahasa. Jika panjenengan rutin membaca Al-Maksurat agar tahu maksud dan artinya. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat waktu yang singkat pagi ini, dan Allah catat kita bahwa pagi ini di majelis ilmu yang mudah-mudahan melalui malaikat Allah memintakan ampun kepada malaikat, memintakan ampun kepada Allah untuk kita semuanya, untuk keluarga kita. Dan ingat, ini adalah bulan mulia Dzulhijjah. Mudah-mudahan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji semuanya mabrur, dan kita semuanya yang belum melaksanakan atau yang sudah telah melaksanakan, Allah persilahkan kembali untuk menikmati indahnya ibadah di tanah suci Makkah Madinah, entah haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.